bisa membuat satu gambar, tapi bisa kita ubah ukurannya sesuai dengan, karena ini bearing ada tabelnya, kita bisa rubah sesuai bearingnya, tabel bearingnya. Jadi kalau kita klik di sini, kalau di quick properties ini ada, kita klik gambar tabel, kita pilih, katakanlah kita bisa memilih serinya UCF, ini serinya UCF 204, diameternya 20 ID. Oke. Ini sudah berubah menjadi diameter 20 serinya. Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, di Roni Channel Belajar Kreatif. Baik, kita lanjutkan tutorial kita membuat dynamic block 3 dimensi ya. Yang kali ini kita membuat UCF bearing yang untuk part 6 ini untuk part yang ini saya mau menunjukkan kelebihan-kelebihan ketika kita membuat dynamic block. Yang kemarin untuk tutorial sebelumnya ini yang part 5 itu saya memasukkan data di tabel, cuman masih sedikit, ini sudah saya masukkan semua ya. Ini saya ganti, ini sudah berubah menjadi besar, dimensinya sudah menjadi besar, saya rubah ke 30, diameternya menjadi 30 ini ya. Oke. Untuk kelebihannya, oh iya, terus ini ada kemarin, mungkin di video kemarin belum saya rubah ya, ada garis 2 ini di luar ini adalah gambar garis dari yang gambar 2 dimensi kemarin yang saya buat di layer 0. Jadi kalau blok ini saya masukkan di layer bearing UCF, ketika layer 0 saya matikan, nah, garis ini tidak hilang karena garis ini mengikuti bloknya, layernya blok ini. Jadi kalau layer ini saya pindah ke 0, oke. Oh ya, ini saya pindah ke layer 0 ya, kemudian layer 0 saya hilangkan, garisnya hilang, jadi nggak masalah tadi. Kemudian ini ya, sudah kita bisa lihat. Kalau yang video kemarin mungkin ini belum keluar, ketika kita sudah memasukkan banyak tabel, akhirnya ini sudah keluar juga. Atau dengan cara ketika kita edit ini kita cawang, kalau kita butuh untuk ininya ya gini, block properties must match a row in a table. Oke. Ya, save. Kemudian saya matikan lagi. Oke, close, save. Ini sudah keluar. Di ketika ini saya rubah ke UCF 203, nah, propertiesnya sudah berubah, bolt size nya, bautnya ukurannya 10, diameter dari shaftnya 17. Ketika ini saya ganti 35, nah, diameternya jadi 35, bautnya M12, nomor serinya UCF 207. Sudah bagus. Kemudian saya save dulu ya. Kemudian
supaya kita tidak terlalu repot untuk mengcopy file dari filenya ini sendiri, karena file ini katakanlah saya taruh di folder bearing gitu ya. Sedangkan ketika kita membuat dynamic block, kita bisa memasukkan dynamic block di tool palette seperti yang saya telah katakan di tutorial saya yang dynamic block pertama, membuat sleeve. Kalau sebenarnya di dalam AutoCAD juga ada dynamic block, ini dynamic blocknya ya. Jadi ini coba saya top, kemudian saya dual dimensi wireframe, kemudian sini saya masukkan. Nah, di sini ada masuk bloknya. Itu juga salah satu dari dynamic block. Kemudian supaya saya punya sendiri di sini, saya bisa di tool palette saya klik kanan. Sebentar, saya salah. Ini di properties. Kemudian saya pilih new palette. Ini namanya new palette. Kayak kasih nama ring 3D. Mungkin nanti saya akan membuat dynamic block yang 2D, jadi ini saya tulis 3D. Enter. Jadi kalau saya klik sini, saya pilih belum keluar. Oke, kita bisa pilih-pilih sini sih, bearing 3 dimensi. Kemudian supaya nggak nutup terus, ini saya buka ini. Jadi posisi di tab gini ya, bearing 3 dimensi. Kemudian ini saya klik, terus saya klik lagi, tidak saya lepas, saya drag, saya masukkan ke sini. Tunggu sebentar. Sudah masuk di bearing UCF. Jadi ketika saya menggambar di gambar apa namanya line, tekan saya membuat file dulu, file line, new matrix ya. Kemudian saya mau menginsert. Kalau kita bikin apa namanya blok, biasanya di sini kan ada kita insert. Di sini ada pilihan banyak, nanti kalau kita nyemen blok tapi nanti akan besar filenya ya. Tapi karena ini belum ada blok, saya ke tool palette. Ini kan modeling punyanya AutoCAD sendiri, karena saya membuat sendiri tadi bearing di sini. Nah, bearing sini saya klik ini, sudah masuk. Jadi kita bisa manggil kapanpun ketika bearing ini sudah kita masukkan. Nah, sudah bisa kita input, kita panggil lah, kita bikin di tool palette-nya ya, realistik. Saya ganti ke layer 0. Nah, ini langsung membuat sendiri ya layer yang kita bikin kemarin. Jadi ketika saya lihat di sini langsung masuk layernya. Di blok sini pun langsung ada masuk. Jadi ketika kita membuat, kalau kita membuat blok dulu kemarin, kita sudah membuat layernya. Kelebihannya adalah ketika kita menggambar di tempat lain, kemudian kita mau memasukkan gambar bearing, atau mungkin ketika tool palette ini nanti sudah banyak ya, ada UCF, ada UKF. Ketika saya masukkan, langsung dia masuk ke layer, langsung membuat layer sendiri, bearing UCF. Mungkin nanti ketika saya masukkan UKF, di sini ada bearing UKF. Jadi kelebihannya ketika saya hit, saya gini kan, dia tertutup. Oke. Sekarang saya selalu tidak pernah menggambar di layer 0 ya, karena fungsinya adalah ini. Jadi ketika saya mau banyak dan menghilangkan bearingnya, saya hilangkan. Ini kan masih terlihat di gambar 2 dimensi ini. Tapi ketika saya sudah menggambar banyak, layer 0 saya matikan,
kemudian saya katakanlah ada layer baru sini, saya masuk ke layer 1, turn, saya nyalakan layer satunya, bearingnya nggak ada, tapi ketika saya nyalakan dia akan keluar. Jadi layer normal itu adalah untuk menggambar sementara atau garis bantu biasanya saya. Oke. Jadi kelebihannya adalah kita bisa memasukkan bearing ini. Saya kasih contoh lagi, new, kemudian metric. Kalau ini baru, belum ada layernya, masih layer 0 sendiri ya. Ketika saya sudah masukkan bearing, enter, bearing sudah masuk, otomatis layer bearing UCF masuk ya. Ini sudah ada banyak ya dimensinya. Jadi ini biasanya keluar pada tabel yang pertama. Jadi kalau teman-teman mau menunjukkan ini bukan di tabel sini, katakanlah ketika saya klik panah ini supaya ini tidak pada D, maka kalau kita masuk ke tabelnya, D-nya ini kita pindah. Yang paling pertama dialah yang keluar. Jadi ketika saya pengen serinya, saya masukkan di sini serinya. Jadi di kolom pertama. Ketika saya klik sini, nah kolom pertamanya keluar. Tapi enaknya kalau ini kita bisa melihat diameter bearingnya ya, karena kalau kita mencari bearing biasanya adalah di di diameternya. Ini ada 2 diameternya. Biasanya kalau ada 2 ini sebaiknya kita lihat di tabel. Untuk yang 35 ada 2, perbedaannya ada di seri sini. Tadi perbedaannya ada di kolom L. Tapi ketika kita masukkan ke nomor 2 nya ini, nanti serinya akan berubah. Katakanlah ini serinya saya pindah ke sini. Oke, tapi saya rasa ini sudah cukup bagus. Katakanlah saya memilih yang ini, dia menjadi besar, atau saya memilih dengan cara melihat tabelnya. Nah, ini sudah bagus. Oke. Terus kemudian kita bisa memasukkan tambah atas. Tapi ini sayangnya nggak tahu ya, saya belum tahu caranya. Sayangnya hanya bisa kita lihat ditampilkan ketika kita membreakdown gambar ini dengan viewport. Jadi saya bisa memasukkan annotation. Saya mau mengasih multiletter di sini. Saya kasih angka 3, besarnya huruf. Kemudian saya masukkan di field. Saya pilih objek, lagi, select objek, saya select objek di bearing ini. Nah, parameternya keluar, blok tabel 1, blok unit, blok ini, kemudian banyak, ini ada serinya, kemudian diameter keluar. Memang saya hanya mengeluarkan 2 ini ya, yang bisa kita keluarkan. Kalau teman-teman masih mau memberi yang lain, katakanlah berat atau mungkin jenis material, bisa aja kita masukkan ke tabel, nanti kita viewkan di luar. Jadi ini kita masukkan seri, oke. Nah, ini langsung masuk UCF 206. Oh, tulisannya kekecilan ini.
Ctrl A, saya kasih 5. Oke. Atau kita bisa memasukkan diameter ya. Kita kasih angka 5. Diameter. Kemudian kita masukkan spasi, kita masukkan field, select object. Nah, ini diameter. Ini belum saya setting ya, karena ini di 30,000. Berarti diameter UCF 206 adalah 30. Cuman cara memanggil ini untuk ketika kita breakdown gambarnya di viewport ya. Sayangnya cuma seperti itu. Aduh, ini kok agak lemot ya. Tetapi ketika kita mau membreakdown dengan pakai yang ini, tidak bisa kita panggil orientasi tambah atas. Oke. Kemudian tambah sampingnya, enter. Nah, untuk ini kita tidak bisa pakai ya, saya belum tahu caranya. Mungkin nanti ketika tahu saya akan membuat tutorial lagi. Untuk sementara sini saya belum tahu ya. Model header saya coba di sini. Ctrl A, angka 5, enter, field, select object. Ya, ini saya klik ini. Di sini tidak keluar. Karena objek di sini itu apa ya? Nama objeknya benar, cuman sayangnya untuk objeknya ini nggak ada. Saya nggak tahu, nggak keluar di sini. Jadi tidak bisa kita panggil untuk ketika kita membreakdown melalui memanggil ini ya. Memanggil gambar yang ada di sini. Base, AutoCAD. Padahal kalau 3 dimensi enak kita memanggil partnya dengan ini. Baik, saya rasa untuk tutorial menggambar UCF bearing dynamic block 3 dimensi sudah cukup. Saya rasa sangat membantu ya gambar ini, karena kita bisa memasukkan ke tool palette. Nanti kalau di sini ada bearing-bearing lagi banyak, kemudian kita bikin lagi tab, katakanlah membuat lagi palette bearing, kemudian macam-macam ya, mungkin gear atau mungkin profil besi, shaft, kita bisa memasukkan di sini. Enaknya kalau kita pakai dynamic block seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.